Selamat pagi pemirsa. Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah berakhir sudah. Duet Profesor Dr. Haidar Nasir dan Profesor Abdul Muti terpilih kembali masing-masing sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Masa Bakti 2022-2027. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di sini hari ini Senin 21 November 2022 dengan tema Muhammadiyah Jangkar Indonesia bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Maaf, para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 0215839900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita akan bicara bagaimana Muhammadiyah menjadi jangkar ya, Indonesia. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini seiring dengan dimulainya gelaran Piala Dunia ya Mas Kohar ya. Piala Dunia 2022, 3 singa dibayangi catatan minor. Ini maksudnya Tri Lions Inggris ya? Ya, klub Inggris kan nanti malam akan bertanding melawan klub dengan ranking FIFA terbaik di Asia, Iran. Iran ini kan ranking FIFA dunianya 20, tapi 20 itu sudah terbaik di Asia. Dia di atas Jepang, di atas Korea Selatan, di atas Australia, bahkan di atas Qatar, tuan rumah. Ya. Nah, tetapi ini ujian bagi dua kesebelasan, kedua negara. Inggris terutama kan catatan minornya kan 6 pertandingan terakhir tidak pernah menang itu Inggris. Dia difavoritkan di banyak tempat tetapi tidak pernah menang dalam 6 pertandingan terakhir, apakah itu pertandingan Nation League Eropa atau pertandingan persahabatan, dan ini terburuk dari tahun 93. Nah, tetapi jangan lupa mentalitas Inggris itu kan dia semifinalis Piala Dunia, dia juga finalis Piala Eropa kemarin. Jadi mental juaranya akan diadu juga oleh bagaimana kekuatan, soliditas tim Iran ini nanti. Nanti malam jam 8 malam ya? Jam 8 malam bermainnya. Jadi Piala Dunia ini ya akan menghibur lah. Dari kepenatan, apalagi tadi malam sudah kita saksikan pembukaan yang megah gitu kan. Yang luar biasa ya. Ya, ada Jungkook, ada vokalis BTS gitu. Ada Morgan Freeman yang mendengarkan ayat Quran gitu kan. Al-Hujurat ayat 13 itu. Jadi kita tunggu nanti sama-sama saksikan Piala Dunia. Tapi tetap jaga kesehatan ya. Oh iya, betul. Jangan gara-gara begadang kemudian stamina turun, ya amit-amit nanti ada COVID atau yang lain. Kita begadang boleh saja asal ada perlunya. Itu sepertinya lagu itu ya. Oke, kita tinggalkan berita itu dulu, kita ke berita selanjutnya kali ini dari halaman 5. Di kolom politik dan hukum, finalisasi rancangan KUHP alami penundaan. Ya, ditunda ya. Ini rencananya dilakukan 21-22 November, tertunda. Ya. Jadi kapan lagi nih Mas Kohar? Mestinya hari ini sampai besok ya. Tapi belum dilihat, masih kemungkinan akan dilaksanakan tanggal 23 ya sepertinya. Dan penundaan ini ya tentu saja diharapkan bisa menjadi penyisiran terakhir lah sebelum ini kemudian dibahas, betul-betul dibahas dalam final. Karena apa? Ada beberapa pasal-pasal atau draft ya yang kontroversial, terutama tentang penghinaan lembaga kan, banyak menuai kritik. Jadi DPR, lembaga negara, bukan hanya presiden, DPR. Kalau nanti kita mengkritik dan kritikan itu dianggap menghina, maka bisa dijerat dengan pidana. Langsung ini kan luar biasa. Ya ini kan revisi KUHP, kita undang-undang hukum pidana. Jadi kalau kita misalnya mengkritik di meja ini, bisa juga nanti masuk. Mungkin bisa jadi kan. Itu yang mengerikan kalau sampai ini kemudian lolos. Karena itu hal-hal semacam ini harus segera dibereskan sebelum nanti betul-betul difinalisasi. Semua pihak harus sepakat bahwa kita sudah memilih konsensus demokrasi. Inti dari demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat, salah satu di antaranya. Kebebasan berserikat, itu dijamin kok oleh Undang-Undang Dasar kan. Ini kalau ada pertanyaan teman begini Mas Kohar, ini kan KUHP ya. Kalau kemudian nanti diundangkan lalu bisa diuji materi juga tidak? Tetap bisa ya? KUHP ini? KUHP ya kita lihat saja seperti apa. Ini kan produk undang-undang. Semua produk undang-undang harusnya bisa. Harusnya bisa. Tetapi ini kan
perbedaannya karena ini kitab Babon gitu loh. Itu Kitab dia. yang sudah lama sekali dirancang dan kemudian baru kali ini direvisi, tetapi kalau kemudian mudah begitu saja di judicial review, ya akan repot. Ya, Gitu. malah berbahaya. Baik, kita tunggu penundaan ini. Semoga penundaan tidak lama-lama ya, supaya kemudian bisa jadi kitab undang-undang. Intinya adalah isinya hukum tadi pidana yang itu. baru. Betul. Kita ke editorial pada hari ini diberi judul Muhammadiyah. Sebelum ke situ ada satu berita lagi, Mas Kohar dan pemirsa. Wujudkan Islam berkemajuan. Ini di halaman 1. Ini terkait dengan selesainya acara Muhammadiyah ya, Mas Kohar ya. Ini visi Muhammadiyah, wujudkan Islam berkemajuan. Beberapa teman bertanya, Islam berkemajuan itu artinya apa? Bagaimana? Islam yang membawa kemajuan bagi bangsa, kemajuan bagi umat manusia, kemajuan bagi dunia. Kan tema yang terakhir ini Islam berkemajuan mencerahkan semesta kira-kira begitu. Jadi 5 tahun atau 2015 tahun 2015 7 tahun yang lalu itu ketika muktamar di Makassar temanya menuju Islam berkemajuan. Menuju Islam berkemajuan. Ya, Islam berkemajuan. Nah, sekarang berkemajuan Islam yang berkemajuan untuk mencerahkan semesta. Jadi karakteristik Muhammadiyah adalah membangun kemodernan Islam, gerakan pembaharuan. Pembaharuan bukan berarti selalu dalam semuanya hal baru, tetapi ada prinsip-prinsip dasar yang memang perlu diperbaharui. Yaitu apa? Salah satu diantaranya menjadi Islam itu harus menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk maju, bermanfaat bagi manusia yang lain, maju di berbagai bidang, di teknologi, di bidang ekonomi, di bidang keagamaan, di bidang amal dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang ingin ditawarkan oleh Muhammadiyah dan itu yang kemudian akan dibawa pada level global. Makanya disebut kalau Islam sudah berkemajuan, maka dia akan mencerahkan, membuat cerah dunia ini. Dunia tidak gelap, kira-kira begitulah. Betul, kalau melihat kiprah dari Muhammadiyah kan kita semua sudah tahu ya, juga fokus di lembaga pendidikan. Ada beberapa pelayanan di rumah sakit juga ya Mas. Iya, banyak sekali. Itu menarik dan di dalam editorial kita diberi tajuk pada hari ini pemirsa, Muhammadiyah Jangkar Indonesia. Saya tertarik sekali dengan tadi berita di halaman 1 itu Mas Kohar yang dikatakan oleh Profesor Haidar Nasir mengatakan begini, bahwa prinsip kepemimpinan Muhammadiyah adalah kolektif kolegial. Beliau mengatakan begini Mas, posisi saya sebagai ketua umum hanya sejengkal dikedepankan, sejengkal itu sedikit sekali, dan seinci ditinggikan. Ini menarik sekali. Bagaimana Muhammadiyah bisa menjadi jangkar Indonesia ini Mas Kohar? Muhammadiyah adalah ormas Islam tertua di Indonesia. Sudah 110 tahun. 18 November kemarin usianya 110 tahun. Artinya itu 1 abad lebih. Lebih tua daripada kemerdekaan kita kan. Iya, betul. Nah, dari situ saja sudah bisa membuktikan bagaimana kiprah Muhammadiyah. Peran dari sejak awal. Ini organisasi sebetulnya didesain serba sederhana. Cita-citanya juga sederhana. Tidak muluk-muluk. Tidak ingin menaklukkan dunia. Tetapi dalam perkembangannya, karena dia dikelola, didrive, dikerjakan oleh orang-orang yang bermental baja, punya integritas yang luar biasa, maka dia bisa menjadi lokomotif bagi gerakan yang disebut dengan gerakan pembaharuan itu tadi. Pembaharuan dari apa? Dari kejumutan, dari kemandekan. Jadi kan ketika waktu itu kan banyak orang Islam yang dikhawatirkan akan berada dalam posisi yang statis, tidak bergerak, bahkan mundur, setback. Maka Muhammadiyah tampil dengan itu. Maka yang dikedepankan apa? Akhirnya kan amal usaha. Amal usaha Muhammadiyah berkecambah kemana-mana. Luar biasa. Dengan asetnya itu diperkirakan aset dalam bentuk fisik loh ya. Itu 320 triliun lebih. Nilainya, nilai aset itu. Belum lagi ditambah dengan kas. Kalau ditambah dengan kas ada yang menaksir kira-kira sekitar 1.000 triliun lebih. Itu kan sebuah aset yang tidak kira-kira, tetapi istimewanya tidak ada sepeser pun, tidak ada sejengkal pun tanah atau sepeser pun aset itu, semua yang atas nama pribadi, semuanya atas nama Muhammadiyah. Organisasi dan diatur dengan sangat-sangat rapi. Itulah yang menyebabkan kemudian dia bisa menjadi semacam role model. Role model bagaimana sebuah organisasi digerakkan. Baik. Pertanyaannya Mas Kohar, dengan 60 juta
anggota ya. Ya. Lalu tadi aset yang besar begitu, kita mau masuk ke pemilu 2024. Ya. Bagaimana kemudian Muhammadiyah ada di percaturan politik ini? Apakah benar-benar bisa menjadi jangkar yang membuat Indonesia bisa menjadi lebih maju? Ya. Atau ada sebagian orang anggotanya atau para pemimpinnya yang membawa Muhammadiyah ke politik praktis? Jangan dijawab, kita akan bahas itu Mas Ko, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 21 November 2022, Muhammadiyah Jangkar Indonesia. Muhammadiyah Jangkar Indonesia. Indonesia adalah negeri yang dianugerahi Sang Pencipta dengan berbagai keindahan. Keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa adalah bagian dari keindahan yang perlu dijaga oleh segenap anak bangsa. Keberagaman itulah yang memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah perjalanan bangsa ini banyak mengalami ujian. Fundamentalisme keagamaan yang berujung radikalisme merupakan catatan buram perjalanan bangsa ini. Ujian kebangsaan yang merongrong keberagaman tak pernah berakhir seiring ideologi transnasional begitu mudahnya memengaruhi sebagian anak bangsa ini pada era sekarang ini. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia memiliki peran penting dalam membangun tegaknya NKRI sejak perjuangan kemerdekaan, persiapan kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Berdirinya Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912, salah satunya karena kesadaran membangun persyarikatan untuk melawan penjajahan Hindia Belanda. Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah berakhir sudah. Duet Profesor Dr. Haidar Nasir dan Profesor Dr. Abdul Mukti terpilih kembali masing-masing sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah masa bakti 2022-2027. Duet yang teruji dalam membangun Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang menyebarkan gagasan Islam berkemajuan, adaptif dengan kemajuan zaman dalam bingkai Islam rahmatan lil alamin atau Islam rahmat untuk semua alam. Selain itu, era Haidar dan Abdul Mukti dalam kepemimpinan kolektif kolegial dan sistem persyarikatan banyak melahirkan amal usaha Muhammadiyah di segala bidang, mulai pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dalam sambutannya usai ditetapkan sebagai ketua umum terpilih, Haidar menyampaikan 5 pesan. Di antaranya adalah pihaknya akan terus menggelorakan pandangan Islam berkemajuan, Islam yang membawa kedamaian, menyatukan, membawa optimisme, menghadirkan kemajuan bagi seluruh masyarakat, bangsa, dan global. Pidato yang menyejukkan sekaligus membawa kegembiraan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi yang berusia 110 tahun akan berdiri di garis terdepan membangun keumatan dan kebangsaan. Misi gerakan dakwah dan tajdid atau pembaharuan Muhammadiyah akan tetap menghidupkan pilar-pilar kebangsaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kepemimpinan Haidar Nasir akan menghadapi ujian dalam kontestasi pemilu 2024. Suara anggota Muhammadiyah yang berjumlah sekitar 60 juta jiwa tentu akan diperebutkan oleh semua kekuatan politik di tanah air. Sikap Muhammadiyah yang tak akan bermain dalam politik praktis, tetapi bermain dalam politik kebangsaan, bertanggung jawab untuk tegaknya moral kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap yang sangat berharga bagi konsolidasi demokrasi yang sehat di Republik ini. Benar belaka apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin saat penutupan Muktamar Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah memiliki semua perangkat untuk mewujudkan Islam berkemajuan. Pada gilirannya, perangkat itu juga yang akan membawa bangsa ini kepada Indonesia yang berkemajuan.
Berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang Mas Kohar kita mau coba bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti sosial dan politik BRIN, Ibu Siti Zuhro. Bu Siti, selamat pagi. Ibu Siti, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu Siti. Bu, kita melihat bahwa terpilihnya kembali Profesor Haidar Nasir ini banyak orang mengatakan adalah Muhammadiyah benar mau terus menjadi jangkar Indonesia, mau mewujudkan Islam yang berkemajuan. Kalau Anda lihat di tengah-tengah situasi politik dalam negeri yang tidak lama lagi akan masuk ke pesta demokrasi, Bu, pemilu 2024, banyak sekali orang yang berusaha menarik kekuatan-kekuatan, termasuk Muhammadiyah, untuk berpolitik praktis. Apakah Anda lihat, Bu Siti, Muhammadiyah bisa benar-benar menjadi jangkar Indonesia, tidak masuk ke politik praktis? Bagaimana, Bu Siti? Iya, kan usianya sudah 110 tahun ya. Jadi usia yang bukan manula lagi, ini usia yang betul-betul matang ya, 1 abad lebih gitu. Dan dalam perkembangannya Muhammadiyah sudah menunjukkan gitu ya, bahwa ini organisasi yang sangat firm gitu ya dengan nawaitunya, yaitu sekarang ini tagline-nya adalah Islam berkemajuan. Tentu berkemajuan juga sudah dibangun melalui pendidikan. Nah, pendidikan ini luar biasa yang sudah dibangun karena memang sejak awal Muhammadiyah lahir gitu ya, dan dilahirkan tidak lain tidak bukan untuk merespon gitu ya permasalahan krusial bangsa saat itu yang memang baru bahkan belum merdeka kan gitu ya. Melihat bagaimana SDM Indonesia, populasi Indonesia yang jauh dari dikatakan berpendidikan gitu ya, khususnya berpendidikan tinggi lah. Tantangan Indonesia ke depan bahkan gitu sudah terantisipasi sedemikian rupa oleh Muhammadiyah, bahwa ke depan ini memang persaingan ekonomi dunia itu satu contoh ya, dan kuatnya pengaruh budaya global. Nah ini yang membuat mengapa Muhammadiyah sebagai organisasi ya perserikatan yang betul-betul menjaga marwahnya, menjaga budayanya, gitu, tradisinya dan prinsip-prinsipnya. Nah, dengan tagline Muhammadiyah yang mengedepankan berkemajuan tadi itu, ya ini Islam berkemajuan, maka tantangan utama yang saya sebutkan sebagai persaingan atau mungkin yang disebutkan oleh Pak Jokowi, bagaimana kita menghadirkan daya saing kita di internasional. Nah ini yang menjadi pekerjaan rumah kita lah. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Nah ini yang menjadi visi besarnya pemerintah saat ini juga, meningkatkan sumber daya manusia anak bangsa. Nah Muhammadiyah sudah memulai dan memiliki ternyata 3.334 gitu ya sekolah, dari mulai TK ya, taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Nah ini yang menurut saya memang jumlah yang konkret gitu ya, bukan di markup tapi konkret gitu. Muhammadiyah juga memiliki 119 rumah sakit gitu ya. Tapi tentu saja karena populasi Indonesia ini ratusan juta dan daerah-daerah yang berkarakteristik memiliki kekhasannya itu juga tidak mudah. Karakternya juga sangat variatif ya. Bhinneka Tunggal Ika seperti itu ya, beragam-ragam. Nah tantangannya ini yang memang sudah terantisipasi sebetulnya. Tapi bagaimana ke depan ya, tantangan budaya materialisme dan hedonisme ini perlu dilakukan dengan pendekatan tentunya agama yang ramah, yang menyejukkan ya, dan memberikan kebaikan bagi semua anak bangsa. Ini istilahnya baik yang membaikkan, mulia yang memuliakan ini Mas Leonard. Jadi Muhammadiyah perlu lebih tegas dalam menyikapi ekstremisme ya di satu sisi, karena itu bukan ajaran agama manapun. Tapi di sisi lain juga perlu lebih tegas pada provokasi tentang Islamophobia gitu ya.
Islamofobia ini ya karena sejak dulu umat Islam tidak pernah mengancam kehidupan umat dan kehidupan beragama orang lain. Nah ini yang perlu juga disosialisasikan. Karena Islam juga itu sendiri ya memang berarti damai. Tadi Mas Leona juga mengatakan itu kan, damai, memberikan kedamaian dan kebaikan pada siapapun, termasuk bahkan pada hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah dan udara. Ini yang disebut sebagai rahmatan lil alamin itu. Nah ini, Bu Siti, kalau melihat ini kan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada penutupan muktamar mengatakan Muhammadiyah punya semua perangkat untuk mewujudkan Islam berkemajuan. Bagaimana Anda lihat ini benar-benar bisa diwujudkan lebih lagi, Bu? Kita tahu betul yang tadi Bu Siti sudah katakan sekolah, rumah sakit. Di bidang mana lagi kalau Anda lihat Muhammadiyah harus lebih banyak berperan, Bu? Iya, kayaknya politik praktis yang tidak. Oleh karena itu memang ini saatnya kader-kader perserikatan itu juga mengedepan ya untuk menjadi pemimpin gitu ya, untuk menjadi pemimpin. Paling kurang dari semua tahapan baik nasional maupun provinsi, kabupaten, kota. Lah ini yang harusnya diimplementasikan di tataran yang tentunya praktiknya kan gitu. Sehingga tidak menjadi wacana. Nah ini yang mungkin kurang karena memang politiknya Muhammadiyah itu sangat santun gitu ya. Sangat santun gitu, sulit untuk mengatakan katakan ingin di kekuasaan itu tidak gitu. Itu Muhammadiyah kan rasanya seperti itu. Baik. Terima kasih Ibu Siti Zuhro, peneliti sosial dan politik BRIN untuk pencerahannya bagi kami pagi ini. Selamat pagi Ibu Siti. Pertanyaannya itu Mas Kohar, kalau kemudian tadi Bu Siti mengatakan ya harus lebih banyak pemimpin dari Muhammadiyah, bagaimana Mas? Ya, dan itu sesuatu yang sudah ada sebetulnya, sudah lama, tetapi mungkin yang dimaksud Bu Siti Zuhro ya harus lebih banyak lagi. Dan itu akan mewujudkan apakah ada pembeda antara dipimpin oleh kader Muhammadiyah dan dipimpin oleh kader yang lain. Tentu saja harus menjadi pembeda. Pembedanya di mana? Ya berkemajuan itu tadi. Berkemajuan di bidang Islam, berkemajuan di bidang lingkungan, prinsip-prinsip dasar intelektualisme itu harus terus-menerus dibangun. Sebagaimana tagline-nya kan mencerahkan. Organisasi pencerahan. Kalau organisasi Nahdlatul Ulama yang punya jumlah anggota paling besar di Indonesia itu memiliki modal sosial kultural untuk menjaga kultural, maka Muhammadiyah mengisi dari sisi bagaimana umat Islam ini mampu memiliki modal sosial di bidang pendidikan, di bidang intelijensi, mengasah intelektualitas. Jadi mereka harus menjadi sosok-sosok yang kuat, yang berintegritas, yang bukan mengotori prinsip-prinsip dan tekad ketika zaman kemerdekaan, tapi justru membuat Indonesia menjadi bersih, maju, adil, makmur, keadilan sosial. Itu kan yang prinsip-prinsip yang ingin dibangun oleh Muhammadiyah, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bu Siti tadi mengatakan Muhammadiyah juga harus terus mengedepankan agama yang ramah. Ini menarik nih Mas Kohar, bagaimana Mas? Ya, itu kan prinsip rahmatan lil alamin itu kan prinsip yang memang tertera, tertulis di dalam Al-Quran, dan memang itu tugas utama kerasulan, kan? Tugas utama Nabi Muhammad, dan itu Muhammadiyah itu kan artinya pengikut Muhammad, pengikut Nabi Muhammad. Nah, kalau mengikuti Nabi Muhammad kan berarti mengikuti tugas-tugas yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Salah satunya membawa rahmat bagi semesta. Bagaimana kemudian Muhammadiyah mewarnai pemilu itu kembali yang menjadi penasaran saya. Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda.
Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau mendengarkan kali ini suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Samosir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra, Muhammadiyah Jangkar Indonesia? Menurut Anda seperti apa, Bu? Silakan. Indah dan membangga. Dari pendiriannya pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Bukankah beliau itu memang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup serta kemanusiaan yang pada waktu itu kita masih dijajah. Jadi bagaimana kita bisa setara atau bahkan lebih berkualitas dari para penjajah itu. Itu semangat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan beliau melakukannya dengan pengabdian yang tulus. Nah, ini keteladanan yang paling luhur yang sampai sekarang pun sepertinya masih mewarnai para pemimpin-pemimpin di Muhammadiyah ini. Beliau mewujudkannya dalam lembaga-lembaga pendidikan dan kesehatan rumah sakit, masjid, Muhammadiyah. Nah itu, jadi tadi dikatakan bukan politik praktis, tapi politik kebangsaan. Membentuk kader-kader manusia berkelanjutan untuk bisa berkiprah. Nah, presiden pertama kita sendiri, Soekarno, itu dia menjadi cinta kepada Muhammadiyah dan tahun 1938 itu beliau masuk jadi Muhammadiyah. Istrinya adalah dari keluarga konsul Muhammadiyah. Sampai kemudian terakhir guru bangsa kita, Saiful Ma'arif, itu Safi Ma'arif ya. Jangkar ini bukan berarti terus-menerus mengkritik kebijakan pemerintah bicara nyinyir, tapi harus memberikan kritik yang konstruktif dan sekaligus solutif memperlihatkan itu. Itu yang bisa kita harapkan dari lembaga-lembaga negara kita yang kelihatannya saat ini mandul dan masyarakat juga yang belum terkonsolidasi dengan baik. Nah, untuk dunia juga sudah kelihatan merambah sampai Universitas Malaysia dan Melbourne itu ada perguruan tinggi di sana. Jadi tetaplah menjadi jangkar Indonesia untuk Indonesia yang. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi, Bu. Di belakang Ibu Indra ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Abdul Kohar. Selamat pagi. Silakan Pak John. Salam sehat selalu ya. Jadi Muktamar Muhammadiyah kemarin itu sukses ya. Artinya Muhammadiyah ini kan sudah berdiri 110 tahun. Dah jauh lebih pada dulu merdeka Republik Indonesia ini. Jadi begini, saya mencoroti Muhammadiyah ini memang betul-betul dia mencetak sumber daya manusia. Dalam 110 tahun dicetak sumber daya manusia. Jadi andilnya ke bangsa ini sangat besar. Contoh aja ya, kalau masalah bidang pendidikan dari PAUD sampai ke perguruan tinggi Muhammadiyah punya. Begitu juga kesehatan ya, rumah sakit di mana Muhammadiyah itu agak berkelas rumah sakit. Artinya Muhammadiyah ini betul-betul
pengimbang, betul-betul jangkarnya Republik Indonesia-nya. Ya? Pokoknya Indonesia ini Gagah Muhammadiyah ini ada andilnya. Dan begitu juga untuk 2024 ini, tahun politik ini, kata Bung Leo tadi, Mbak Kohar tadi, masalah politik praktis. Ya, tidak kita pungkiri. Ya, intelektual Muhammadiyah itu ada di mana-mana. Ya, ada di mana-mana dia. Ya, jadi memang harus begitu. Dia tidak tersentralisasi gitu. Jadi dia membaur di mana-mana. Karena itulah wujud nyatanya dia membangun Republik Indonesia ini. Itu aja. Selamat kepada ketua terpilihnya. Itu aja dulu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Pak Rifanto di Gorontalo. Pak Rifanto, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Rifanto pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Baik, ini kalau saya memandang untuk organisasi Muhammadiyah itu memang ada di seluruh Indonesia dan terasa gitu. Adem gitu kan. Lembaga pendidikannya ada. Kemudian kan itu dirangkul semua, tidak ada pembanding, tidak ada pembeda. Kita tidak, Muhammadiyah tidak ada, oh jangan, kalau kamu bukan Muhammadiyah jangan, kita tidak mau terima. Tapi di sini tidak, beda. Muhammadiyah itu memberikan kedamaian. Jadi yang saya harapkan itu ketika ini 2024 ada pemilihan presiden, pemilihan bupati, wali kota, gubernur seluruh Indonesia ini, setidaknya ada wakil dari Muhammadiyah itu jadi pemimpin gitu loh. Supaya kita bisa rasakan gitu loh. Di seluruh Indonesia betul gitu kan, jangan yang dari partai politik inilah itulah. Jadi harusnya kita harus ada bandingkan, oh ternyata ini bagus juga gitu loh, ada pemimpin dari organisasi Muhammadiyah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifanto di Gorontalo untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Ini menarik Mas Kohar karena kembali lagi untuk pemimpin dari Muhammadiyah. Lalu juga bagaimana Muhammadiyah memainkan perannya sebagai jangkar masuk ke pemilu 2024. Kita tahu persis Mas, dengan 60 juta anggota, ini kan sangat menggiurkan untuk siapapun yang mau berkontestasi di 2024. Bagaimana Mas? Ya, Muhammadiyah itu sudah membuktikan dalam sejarah. Mereka itu mampu lepas ya, katakanlah mampu tetap istiqomah begitu, tetap konsisten dari tarikan-tarikan politik. Bukan hanya kali ini saja, dari sejak tahun 60-an, ketika era Masyumi misalnya. Muhammadiyah, sosok-sosok Muhammadiyah, sebagaimana tadi disebutkan oleh Bu Siti Zuhro, masuk ke Masyumi sebagian. Tetapi mereka tidak ada satupun yang mengatasnamakan institusi Muhammadiyah. Sebagai individu berarti? Sebagai individu. Ada di sana Kasman Singodimejo, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Buya Hamka, ulama Muhammadiyah, yang mereka tidak pernah sedikit pun membawa-bawa Muhammadiyah untuk kemudian dicampur adukkan dengan politik praktis. Muhammadiyah tetap bisa membangun relasi dengan kelompok manapun, bahkan dengan Bung Karno. Yang notabene memang Bung Karno kader Muhammadiyah, tahun 36 di Bengkulu masuk Muhammadiyah. Jejaknya juga masih banyak di Bengkulu kita saksikan. Tetapi pada fase tertentu kan ada tarik-menarik kepentingan politik ketika itu Bung Karno dengan Muhammadiyah. Lalu Bung Karno memenjarakan sejumlah tokoh Muhammadiyah, Buya Hamka dipenjarakan. Tetapi di end of the day kan istilahnya di akhir hayatnya Bung Karno berpesan, saya ingin dimakamkan dengan keranda yang di situ ada bendera Muhammadiyah dan disolatkan oleh Buya Hamka yang notabene adalah ulama Muhammadiyah, dan itu ditunaikan semua oleh Buya Hamka, termasuk Buya Hamka. Jadi meskipun di situ tidak ada dendam, artinya politik tarik-menarik itu sudah terbiasa. Lalu ketika Orde Baru juga seperti itu, mau dijadikan kendaraan dan sebagainya, toh tetap bisa tegak lurus di situ. Muhammadiyah, politik Muhammadiyah adalah politik kebangsaan, politik kritis. Dia berjarak, dia netral, tapi netral bukan berarti kata pengamat politik Yudilatif itu netralnya Muhammadiyah itu bukan mencela-mencele, tidak ke kanan tidak ke kiri hanya begitu atau bingung ke sana, tidak. Tetapi netral betul-betul menjaga marwah organisasi ini, ormas ini untuk betul-betul purely kepentingan
kebangsaan. Jadi sebenarnya tetap ada sikap, tapi sikapnya kebangsaan, begitu ya? Sikapnya adalah untuk kebaikan bagi kebangsaan. Jadi yang terbaik bagi bangsa, yang terbaik bagi kepentingan Indonesia, kepentingan umat, kepentingan Islam berkemajuan, ya di situ Muhammadiyah ikut berperan. Menarik tadi yang dikatakan Bu Siti Zuhro bahwa lebih baik kalau lebih banyak lagi pemimpin yang berlatar belakang Muhammadiyah mewarnai bangsa ini, Mas Kohar. Apakah memang itu termasuk bagian dari misi Muhammadiyah? Karena kalau kita tahu pendidikan lalu kesehatan itu semua orang di Indonesia harusnya sudah tahu Muhammadiyah. Tetapi kalau misalnya politik praktis dalam tanda petik begitu katakanlah untuk mewarnai bangsa ini lebih maju lagi, apakah itu memang juga salah satu misi dari Muhammadiyah? Ya, dia bisa menularkan mentalitas Muhammadiyah, mentalitas yang dibangun selama di Muhammadiyah. Apa itu? Mentalitas yang sudah selesai dengan dirinya. Kata Pak Haidar Nasir itu mental agnia. Mental agnia itu mental orang kaya, mental pemberi. Jadi orang kaya yang tidak pelit tentu saja. Mental pemberi bukan perongrong. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri kan pernah mengatakan begini, hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itu kalimat sederhana, tetapi maknanya dalam sekali. Kan? Itu sesuatu yang membawa bahwa Anda harus siap berkorban. Itu bisa direplikasi, bisa diadopsi oleh bangsa, dan alangkah indahnya kalau banyak pemimpin Muhammadiyah yang kemudian mengadopsi mentalitas itu untuk bekerja demi kemanusiaan, bekerja untuk kesejahteraan. Identitas keindonesiaan itu juga pernah beberapa kali menjadi rentan di dalam percaturan politik belum lama ini, Mas. Dan itu di 2024 juga mungkin bisa jadi dicoba-coba lagi. Bagaimana Muhammadiyah benar-benar menjangkar Indonesia, dalam hal itu kita bahas di bagian berikut, dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih bisa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini, Mas Kohar, bagaimana Muhammadiyah bisa membuat Indonesia ini tetap utuh setelah kita lihat beberapa waktu belakangan ini sempat ada politik identitas, sempat juga ada serbuan-serbuan, bahkan sampai sekarang budaya-budaya luar yang begitu kuat masuk ke Indonesia, sehingga orang Indonesia, anak Indonesia jangan-jangan lebih banyak tahu budaya Korea daripada budaya Indonesia. Bagaimana, Mas? Politik identitas tapi kemudian dilawan dengan cap, stigmatisasi. Jadi ini perang nggak habis-habis ini. Yang satu mengatakan identitas, yang satu mengatakan ada istilah-istilah tertentu, kadrun misalnya. Dan ini tidak akan pernah selesai, dan ini sangat buruk bagi bangsa ini. Karena itu bukan genuinnya Indonesia. Indonesia itu bersatu, Indonesia itu beragam, dan dari keragaman itu semua saling menenun gitu. Menghasilkan sebuah, katakanlah mozaik itu, menghasilkan sebuah tatanan mozaik yang indah. Berdamai bukan berarti semuanya sama, seragam begitu ya? Justru kalau sama itu kan nggak indah. Pelangi itu kan keindahannya kan karena warna-warni. Nah, itulah di situ peran Muhammadiyah sangat besar, dan sudah teruji. Muhammadiyah itu kan rumah sakitnya juga tidak hanya nerima mereka yang Muslim saja. Universitasnya juga banyak yang dari orang Katolik, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, bahkan dari NU juga banyak. Jadi mereka sudah teruji. Enaknya organisasi yang sudah tua itu kan begitu, sudah lama itu kan begitu. Nah, teruji. Nah, ini juga sudah dinyatakan dalam disertasinya. Ada antropolog dari Jepang yang sudah sangat-sangat terkenal di Muhammadiyah, Profesor Mitsu Nakamura. Nakamura ini kan disertasinya tentang Muhammadiyah, dia sebut begini, bulan sabit terbit di atas pohon beringin, itu bukunya ya. Meneliti tentang perilaku Muhammadiyah di Kota Gede, pusatnya, jantungnya, Kota Gede Jogja. Awal mula Muhammadiyah bagaimana. Dan ada beberapa hal yang spirit yang membuat Nakamura kagum, yaitu konsistensi Muhammadiyah dalam mencerahkan, dalam mengembangkan prinsip-prinsip intelektualitas. Nah, ini yang harus dijaga, kata Prof. Nakamura, oleh Muhammadiyah, dan itu pula yang dijaga. Makanya kan concern Muhammadiyah terhadap pendidikan luar biasa kita saksikan. Tadi disebut ada membangun Universitas Muhammadiyah di Kuala Lumpur, cabang UMS Surakarta ada di Seoul, Universitas Muhammadiyah Seoul ada, baru-baru saja. Kemudian membuat sekolah tingkat dasar di Melbourne, Australia. Jadi spirit untuk mencerahkan semesta sebagaimana disebutkan tadi itu luar biasa. Jadi menjadi jangkar Indonesia untuk dibawa kepada
kepentingan semesta. Nah, untuk bisa membawa ke kepentingan yang universal, sikap Muhammadiyah sendiri juga tidak boleh picik. Harus universalitas kemanusiaan. Itu harus betul-betul beres dengan itu. Kalau Muhammadiyah masih mengklaim identitas ini lebih bagus daripada ini, kelompok ini lebih bagus daripada kelompok itu, ya mustahil dia akan bisa mengekspor, katakanlah begitu, mempromosikan Islam berkemajuan. Kerjasama Muhammadiyah dengan lembaga-lembaga yang lain yang berbeda kan kita sudah lihat selama ini ya. Ke depan apakah Muhammadiyah benar-benar bisa jadi jangkar Indonesia bersama dengan kelompok-kelompok yang lain? Oh sudah pasti, karena pelibatan Muhammadiyah di berbagai forum internasional kan sudah sangat intens. Di World Peace Forum, di forum-forum perdamaian dunia jejaknya sudah ada. Nah sekarang kita punya modal sosial itu. Kita punya Nahdlatul Ulama dengan modal kultural dan anggota yang sangat besar, ditambah dengan Muhammadiyah, maka jadilah Indonesia menjadi role model Islam dunia. Yang moderat, yang mencerahkan. Baik, kita doakan itu dan kita dukung sama-sama. Mas Abdul Qohar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, pidato yang menyejukkan sekaligus membawa kegembiraan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi yang berusia 110 tahun akan berdiri di garis terdepan untuk membangun keumatan dan kebangsaan. Misi gerakan dakwah dan tajdid atau pembaharuan Muhammadiyah akan tetap menghidupkan pilar-pilar kebangsaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kita dukung Muhammadiyah menjadi jangkar Indonesia. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.